Tujuan pengembaraan Satrio Piningit. Pada suatu masa, hiduplah seorang anak muda yang gemar berpetualang. Banyak tempat yang ia singgahi, dan sejak mengembara selama puluhan tahun lebih, Satrio Piningit terus mendapatkan ilmu pengetahuan yang berharga, dan ia masih ingin mendapatkan lebih ilmu yang ia dapatkan. Karena merasa belum cukup mengerti tentang arti kehidupan ini, di hatinya masih penuh harapan untuk bertemu dengan orang yang bisa memberikan pencerahan, siapapun dia yang dia temui. Yang penting ia mampu memberikan tambahan wawasan dan kesaktian. Lalu suatu ketika Satrio Piningit mengembara di tengah lembah yang berada di sekitar pegunungan. Di kawasan itu ada jalur yang biasa dilalui oleh para kabilah dagang antar kota dan negara. Makanya walaupun berada di seputaran alam bebas, jalan itu terbilang cukup ramai dan aman. Beragam suku bangsa dengan ras yang berbeda-beda kerap bolak-balik melewati jalur perdagangan internasional. Namun ada yang aneh saat Satrio Piningit tiba di tengah-tengah lembahnya. Di antara kedua bukit putih yang menjulang, ia tak melihat para kalibah yang biasanya melalui jalur tersebut. Seolah-olah jalan itu memang sepi dan tak ada yang pernah datang ke sana. Terus saja ia berjalan, namun suasananya terasa kian sepi, dan lebih anehnya lagi, hati dan pikiran justru merasa bahagia dan bisa menikmati keindahan yang sulit dijelaskan. Di tengah keadaan itu, dari kejauhan Satrio Piningit melihat ada sosok pria yang berjalan dari arah yang berlawanan. Setelah mendekat, entah mengapa hatinya merasa amat terharu, seolah-olah orang tersebut adalah kekasih yang telah lama ia nantikan untuk bertemu. Dan ketika melihat senyuman di wajahnya, Satrio Piningit hanya bisa terdiam sambil terpana. Setelah itu, ia pun tertunduk hormat dan merasa begitu segan kepadanya. Singkat cerita, keduanya saling berhadapan, lalu menghentikan langkahnya. Saat diperhatikan dengan saksama, sosok pria tersebut masih tampak muda dan karismatik. Penampilannya memang biasa saja, namun ada pancaran cahaya dan energi yang besar yang keluar dari dirinya, dan itu sulit untuk dijelaskan. Hanya ada rasa kagum yang menyelimuti hati dan pikiran Satrio Piningit ketika ia bertemu dengan sosok misterius tersebut. Dan entah kenapa, ia pun merasa bahwa pemuda itulah yang selama ini ia cari dan ia nanti-nantikan. Lalu, tanpa disangka, sambil tersenyum, sang pemuda itu tiba-tiba berkata, "Kehidupanmu sebelumnya hanyalah sudut kecil dari luasnya jagat raya yang seluk-beluk kehidupan ini. Dan saat dirimu telah benar-benar mendalaminya, kamu baru akan menyukai dunia yang sangat indah dan unik ini. Tidak seperti yang selama ini yang hanya menurut katanya saja, karena telah sesuai dengan pengalaman dan pemahaman diri sendiri. Namun ingat, tak peduli di mana kamu berada, dalam posisi apapun dirimu, maka ketahuilah dalam hatimu selalu dengan pikiran yang positif adalah itu yang terpenting. Makanya bekerja keraslah untuk terus meningkatkan kesadaran diri agar bisa memurnikan tubuh materi dan tubuh non materi, sehingga bisa menampung jiwamu dengan sempurna." Begitu kata pemuda misterius tersebut. Mendengar itu, langsung saja tubuh Satrio Piningit langsung bergetar. Detak
jantungnya memburu dan ia tak bisa mengontrol diri karena apa yang diucapkan oleh sang pemuda terasa begitu dahsyat. Dan karena sangat penasaran, ia pun bertanya, "Lantas, apa yang mesti kulakukan, wahai Tuan Guru?" "Kau dapat meningkatkan kemampuan dirimu dengan melatih 3 hal, yaitu niat dalam hati dan pikiran, gerak kanuragan, dan pernapasan katigdayan. Itu yang harus dijadikan modal dasar untuk bisa naik tingkat. Lalu bersuaralah untuk terus beranjak di berbagai tahapan dalam ilmu Arunggajati. Dan jika bersih sampai ke tingkat setra, kau akan membuka ketiga perubahan sekaligus, yaitu hu, ada hidup, la, tiada mati, dan ya, lebur atau sirna. Peningkatan semacam itu bisa membuat kemampuan diri para leluhur yang menguasai Kundalini dapat kau lampaui dengan mudah. Mereka bahkan tak menduganya, karena ini memanglah suatu hal yang baru dilengkapi, jawab sang pemuda tersebut. "Lantas, apakah diri ini mampu? Bagaimana pula dengan waktu untuk bisa mewujudkannya?" tanya Satrio Piningit dengan penuh ragu. "Tentunya engkau mampu, asalkan ada kemampuan yang gigih dan kesabaran yang tinggi. Ketakutan atau istiqomah adalah hal yang terpenting. Jangan pernah berhenti untuk terus berpikir dan mengkaji. Dan satu hal lagi yang perlu kau sadari, yaitu tak ada jalan pintas atau instan untuk meraih hasil yang terbaik. Semua butuh waktu yang cukup dan proses yang normal atau natural sesuai dengan semestinya. Memang ada hal yang khusus bagi sosok tertentu, namun itu bukanlah jaminan. Jangan pula terlalu berpikiran. Dan ingat, ada titik tertentu di saat engkau sudah mencapai jiwamu, namun kau akan menyadari bahwa dirimu justru masih belum merasa puas. Sehingga teruslah bersikap rendah hati dan pandai bersyukur selama hidup ini, karena dengan begitu kamu akan mampu berserah diri atau tawakal dalam arti yang sebenarnya, suatu keadaan yang terbaik dari yang terbaik, jawab sang pemuda tersebut dengan ekspresi yang sangat santai tetapi serius. "Lalu bagaimana diri ini mampu mewujudkannya?" tanya Satrio Piningit lagi karena ia masih penasaran. "Setidaknya ada 3 hal yang perlu dilakukan, yaitu rajin mengintrospeksi diri atau muhasabah, terus mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan sering merenungi segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama hidup ini. Itulah yang sebaiknya dilakukan. Dan jika mau, ada 3 hal lagi yang perlu dikerjakan, yaitu berduaan dengan sang kekasih atau khalwat, mengasingkan diri atau uzlah, dan menyendiri dari keramaian dunia atau nyepi, tapabrata atau tahanus. Karena dengan begitu kau akan menemukan kesejatian yang sangat berharga dan mulia. Dan ingatlah pada kesederhanaan yang bisa membuatmu sampai pada puncak kesempurnaan. Tak ada gunanya sesuatu, baik yang dinantikan, diucapkan, dan dikerjakan, bila tanpa adanya sikap ini. Sebab diri kita adalah fana dan begitu lemah, sehingga memang sebaiknya bersikap tetap sederhana dalam hal apapun. Hanya dialah yang pantas untuk sombong, dalam arti dia tersebut yaitu Tuhan. Bahkan tak perlu dirinya pula yang kuasa dan abadi, bahkan tak perlu, dan hanya dialah yang Maha Esa dan Maha Pencipta, jawab sang pemuda dengan ekspresi yang sendu.
Mendengar semua penjelasan itu, Satrio Piningit hanya bisa terdiam seraya tertunduk haru. Tanpa sadar, matanya pun berlinang air mata. Sementara hatinya langsung berkata, inilah yang telah sekian lama ia cari-cari. Ilmu pengetahuan yang lebih berharga daripada dunia dan segala isinya. Suatu jalan yang lurus yang bisa mengantarkan pada kedamaian dan keselamatan yang hakiki. Oleh karenanya, sejak hari itu pula Satrio Piningit menjadi murid dari sang pemuda. Seiring berjalannya hari, bertambahlah ilmu Satrio Piningit, kemampuan dan pengalamannya. Lalu bersama dengan gurunya itu, ia pun ikut mengembara kemana-mana demi menyampaikan dan mengingatkan tentang ajaran Dharma atau kebenaran yang sejati. Hingga akhirnya mereka pun menghilang, berpindah ke dimensi lain dalam izin dan kehendaknya. Demikianlah kisah ini berakhir.